Dari monitor ini kita bisa langsung tahu kalau 27 inch QHD monitor harusnya akan di bawah 3 juta dalam waktu dekat ini. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Ya, ini monitor Skyward terakhir yang belum gua review. Udah cukup lama belinya di tahun lalu, tahun 2020, dan baru sempet hari ini. Udah 2021 aja ya. Kita beli kayaknya sekitar Agustus kalau nggak salah sama subscriber kita. Kode monitornya Skyward FQ27 AWG, dan langsung aja kita ke kelengkapannya. Manual book yang ada semua, kita singkirin pastinya. Satu kabel power, colokan China, dan satu kabel HDMI aja. Kita dapetin stand yang bentuknya agak kotak gitu, berat banget dan tebel kualitasnya. Dan dibalut plastik dengan desain yang sering banget gue lihat di monitor Skyward, karbon garis-garis ke bawah gitu. Sedangkan kakinya udah nempel di monitornya, kalian bisa copotin kakinya ini kalau mau pakein bracket di monitor ini. Face-nya 100 x 100 mm. Untuk kakinya langsung bisa kita lihat, ini dibikin cukup estetik sama dia. Desainnya nggak pernah sih gue lihat di monitor lainnya, colokan di bagian bawah juga disediain yang fungsinya untuk kabel management aja. Dan tentunya kualitas kakinya ini tebel dan berat banget. Gue kaget sih dengan harga segini, kualitasnya luar biasa. Kaki dan stand yang kokoh kayak gini pastinya berimbas ke ergonomic stand di monitor ini yang kualitasnya nggak main-main. Untuk tiltnya agak keras, tapi oke, punya kualitas yang kokoh. Vertikalnya mulus banget, cuma satu arah aja, plus ada tanda apakah vertikalnya udah lurus atau enggak. Tapi karena ini 27 inch, kita mesti tilt dulu ke atas chinnya, supaya bagian bawahnya nggak kepentok pas kita vertikalin. Berikutnya untuk swivelnya di monitor ini mulus abis, hampir nggak ada hambatan. Untuk goyangin satu jari cukup. Konsep desain monitor ini sebenarnya mirip kayak ThinkVision yang bersudut-sudut gitu sebenarnya. Model bagian panelnya tebel, terus bagian belakangnya ada yang menebal lagi untuk bagian komponennya. Menariknya, Skyward ini bikin lekukan-lekukan gitu di bagian ini. Jadi pembeda sekaligus jadi lumayan cakep juga sih ternyata. Lubang pembuangan panas yang udah disediain juga bagian atas dan panjang juga dibukanya. Nice. Portnya udah ngadep ke bawah, membuat monitor ini cocok untuk dipakein bracket. Dan portnya minimalis banget. Port power, satu port HDMI, dan ada port DSAP atau VGA. Terakhir ada audio out 3,5 mm jack. Gue cukup bingung sih, ada port VGA dan nggak ada display port di monitornya. Port VGA udah nggak bisa push resolusi 1440p karena bandwidthnya mentok sampai Full HD 60Hz. Kejar murah juga ternyata Skyward dengan nggak kasih port DP di monitornya. Bagian depan bukan bezel-less, tapi dia bikin 4 sisinya punya lebar dan kedalaman yang sama. Jadi pas gue pakai sih, gue kayak punya kesan samar-samar ini no bezel sama sekali. Apalagi kalau di ruangan gelap ya, nggak kelihatan sama sekali sih. Dan untuk spesifikasi lengkapnya gue nggak bisa temuin dimanapun selain di JD.com. 27 inch QHD atau 2560x1440p, refresh rate-nya 60Hz, pakai panel ADS IPS. Yang kalau gue searching di Google, ADS ini sebuah teknologi yang membuat panel IPS ini punya viewing angle luar biasa. Jadi kalau kalian lihat panel ini dari sudut ekstrim sekalipun, kualitas warnanya tetap terjaga, kalian bisa lihat ya. Shiftingnya cuma makin gelap, tapi dia warnanya oke. Panel bitmapnya diklaim 10 bits, tapi gue rasa ini 8 bits plus FRC. Karena di Nvidia cuma tertulis 8 bits saja. Diklaim punya sRGB 99% dengan delta E di bawah atau sama dengan 3. Langsung kita tes pakai data color SpiderX untuk lihat kualitas panelnya lebih dalam lagi. Color gamutnya kita dapetin standar aja, kualitasnya 100% sRGB, 80% Adobe RGB, 82% DCI-P3, dan 75% NTSC. Brightness maksimumnya kita dapetin di 313,1 nits dengan kontras 1020/1, dan white point yang kebiruan di 7800 Kelvin. Kalau uniformity di brightness 100% nggak terlalu rapi gimana, kita lihat titiknya banyak yang udah 3-4 delta E. Dan maksimumnya di titik kanan bawah sampai 5,6 delta E off-nya. Luminous uniformity di brightness 100% agak kacau hasilnya. Semua titiknya udah melebihi 10% lebih gelap, dan maksimumnya sampai 24% lebih gelap dibanding titik yang paling terangnya. Masuk ke color akurasi, maksnya sampai 7,05 delta E dan average-nya di 1,60 delta E. Masih cukup akurat. Setelah dikalibrasi, turunnya nggak terlalu banyak, maksnya ke 5,01 delta E dan average-nya ke 1,34 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin.
Masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue show sesuatu yang gelap dan kalian bisa lihat ya di kanan bawah dan kiri bawah itu bleedingnya cukup kelihatan, cukup bocor. Kita swivel buat kalian lihat pelan-pelan. Kalian masih bisa lihat kiri kanan bawahnya itu bleeding. Ya, bagian situ tuh. Tapi sisanya masih oke. Dan menurut gue pada saat gue pakai sih nggak ganggu ya. Cukup nice lah. Ya kita masuk ke OSD, gue cukup bingung sih. Tombolnya itu dipencetnya ke belakang gitu ya, ke belakang monitor, bukan ke bawah biasanya. Cuma yang gue demen dari Skyward ini simple aja, itu cuma kasih lu 4 tombol yang deket-deket semuanya. Dan menunya rata-rata yang gue tes dari kemarin tuh simple semua, entar dari 4K-nya atau dari 27 inch USB-C-nya. Gue demen banget sih. Dan at least dia juga masih kasih kita desain gitu ya untuk OSD-nya. Kalau lu lihat yang harga brand-brand yang murah banget, kejar murah di Indonesia kayak SPC atau Armageddon, mereka bodo amat masalah OSD sih. Ini simple aja, ini bukan monitor gaming juga, dan di sini langsung dipecah sama dia. Semua yang kalian bisa lihat tuh, contrast brightness masuk, kita masuk ya. Oke, pilihannya di sini baru ada DCR, Eco, matiin aja itu nggak penting. Blue light reducer, buat apaan blue light reducer? Ujungnya jadi kayak kuning-kuning gitu ya, udah pasti. Klasik. Nggak penting-penting banget. Input select kalian tahu sendiri untuk input VGA HDMI, audio jazz, ada itu kan port audionya, port audio jacknya. Color adjust, di sini gue pakainya yang user color ya, sesuai yang bisa gue atur-atur. Information, manual image adjust, ini biasanya di VGA doang, nggak penting. Overdrive buat gaming nggak penting banget sih. Setup mode, ini juga nggak penting. Salah pencet. Nggak penting. Memory recall, reset, simple banget. Harganya kalau kita lihat di jd.com di 1199 RMB, kalau rate-nya Rp2.000 per RMB-nya, monitor ini di kisaran harga 2,4 sampai 2,7 juta. Ya, kemarin GTID dapetin monitor ini di harga 2,6 jutaan. Dan saingannya yang resmi di Indonesia, ViewSonic VA27192K 3,2 juta, Dell S2721DS 3,9 juta, Lenovo Q27Q 3,8 juta, Armageddon EF27Q HD di 2,4 juta. Ya, dari daftar saingannya Armageddon nunjukin ke kita kalau dia bisa jualin monitornya yang udah mepet 2 juta dengan cutting habisan termasuk kualitas panelnya. Cek videonya kalau kalian mau lihat lengkapnya. Aku taruh di card di atas ini. Dari Skyward ini kita udah bisa lihat ya, di negara China dengan persaingan yang super ketat. Menurut gua harga di sana tuh jauh lebih jujur. Dan menurut gue juga harga di China sana menjadi patokan nantinya di Indonesia akan seperti apa harganya. Dan gue masih bilang sekali lagi, harusnya sebentar lagi 27 inch QHD 60 atau 75 Hz akan sentuh di bawah 3 juta. Melihat dari permintaan monitor sekarang ini lagi super luar biasa karena serangan COVID-19 kemarin ini. Semua orang harus WFH dan semua orang yang punya laptop karena kerja di rumah pastinya butuh banget monitor. Daripada layar sakit gitu ya, liatin layar laptop. Dengan hal itu terjadi, 27 inch Full HD juga pastinya akan turun juga, harganya mendekati 2 juta atau di bawah 2 juta. Contohnya yang udah mau launching, baru mau launching ini ada AOC B2H, itu 2,3-2,4 juta, itu 27 inch Full HD 75 Hz. Menarik, bentar lagi sih 1440p harus di bawah 3 juta. Ayolah Skyward masukin resmi ke Indonesia supaya persaingan lebih seru lagi. Dari infonya padahal Skyward udah punya pabrik assemble di Indonesia, tapi jualan TV doang. Yang mereknya Koka, pasti kalian tahu lah. Dan kalau gue lihat di e-commerce, harganya Koka cukup buat brand-brand gede kejang-kejang. Karena murah banget, dengan garansi yang cukup panjang. Kita juga udah lihat kualitas beberapa monitor Skyward kemarin-kemarin ini dan memang bagus-bagus banget. Juga harganya buat kantong dan dompet nyaman. Lihatnya. Itu yang terpenting sih. Gue Eldwin dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap